Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamita Rika dari kelas Sarjana Telepon kelas reguler 2 tingkat 1 dengan NIM 2115301076. Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum dilihat dari isinya yang terdiri dari norma dan kaidah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperbolehkan. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. 2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditunjuk untuk maksud profesi yang bersangkutan. 3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. 4. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dalam koridor yang telah ditetapkan. 5. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah diberikan. 6. Memiliki situasi organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Berdasarkan hukum dan praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang setiap menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Kode etik bidan di Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktik kebidanan juga terkait oleh suatu etika profesi. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan merupakan semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktik kerja atau memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterkaitan yang terjadi atas dasar perjanjian. Pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi. Segala kebijakan hukum yang ada tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Tanpa etika dan moral, profesi kebijakan hukum akan menjadi hukum yang kaku tanpa adanya dinamisasi yang harmonis dan selaras antara peraturan dan penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis, sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan. Digunakan sebagai pedoman bagi bidan dan menjalankan tugas profesinya. Tanggung jawab bidan. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi, tanggung jawab terhadap klien dan keluarga, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung gugat. Bidan sebagai pelaku tugas profesional dalam diminta pertanggungjawaban baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan atau tuntunan pidana, sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi dikenal gugatan atau pertanggungjawaban dari Majelis Kode Etik Profesi. Standar praktik kebidanan. Standar 1 metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi. Standar 2 pengkajian, pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar 3 diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar 4 rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuatkan berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar 5 tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.